Wabarakatuh. Akhirnya Kepo Maksimal hadir lagi di malam hari ini. Dan setelah kemarin ya kita udah kedatangan bintang tamu konten kreator juga. Dan malam hari ini sama juga seperti yang sudah diumumkan sebelumnya. Udah banyak sekali flyer-flyer yang dibagikan oleh para fans-fans dari konten kreator kita malam hari ini. Langsung aja kita kenalan ya. Sebenarnya gak saat kenalan ya sudah pada tahu apa nomor sebenarnya. Jelasnya malam hari ini ada Dian dan juga adik kita Cemun. Cemun gimana? Ini warna-warni loh ya. Kita udah warna-warni, satu pink, satu hijau, satu biru. Biar lebih menyala. Menyala bangku. Iya, menyala. Dan sebelum kita lanjut lagi buat teman-teman semuanya, jangan lupa juga untuk membagikan link dari live kita di malam hari ini, bagikan sebanyak-banyaknya. Dan juga buat yang ingin berkomentar, memberikan pertanyaan juga untuk bintang tamu kita di malam hari ini, boleh langsung aja di kolom komentar. Oke, kita langsung lanjut nih ya. Gimana kabarnya ibu-ibu? Baik banget kabar saya. Bahagia banget pokoknya hari ini. Kenapa? Karena bisa diundang langsung ke podcast Liputan Sumbawa. Karena ini sudah merupakan suatu impian saya ya untuk duduk di studio ini. Kenapa gitu. Kenapa memang impian? Karena Liputan Sumbawa ini merupakan suatu studio podcast yang benar-benar viral gitu ya di Sumbawa ini gitu. Cakep, masuk nih ya. Ya, jadi saya merasa kayak wow banget gitu ya bisa masuk ke sini. Bisa jadi endorse-nya Liputan Sumbawa. Luar biasa ya, ditunggu. Ibu muda yang berbaju hijau di sana. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, Mbak. Alhamdulillah ya. Baik. Kok mau diajak sama Dian? Mau. Ya kenapa mau? Kenapa mau diajak konten? Dengan sendirinya sih mau. Karena memang sudah aku takutnya kan ada paksaan kan ya. Tidak ada ya. Emang tidak hobi ada. Juga ya? Ya memang hobi dia seharian juga sama saya gitu kan. Dari kecil kita bersama, samping rumah sepupu juga, kakak sepupu satu, jadi dekat. Pas saya bilang, "Mun, kita bikin konten yuk tentang ini." Dia tuh langsung kayak ngeh gitu, nggak perlu saya jelaskan panjang lebar tentang konten itu seperti apa, dia tuh langsung tek gitu. Emang pengen. Iya, memang dia suka juga gitu ketawa-ketawa kayak gitu. Dia emang bagian ketawa aja berarti. Iya, bagian ketawa, bagian kayak ada agak sedikit pelongo-pelongo, memang gitu watak sifat di kontennya gitu ya. Watak dengan ya, memang look nih saya suruh. Jadi orang itu menganggap dia ini orang bodoh, orang bongol kayak gitu kan. Tapi aslinya nggak begitu, tapi kan itu yang membuat nilai kontennya dia itu lebih menyala. Setelah gitu ya. podcast malam hari ini jangan sampai ada perpecahan dengan rekan berdua ya. Enggak, memang kontennya dia memang tuh harus nanti kamu tuh kayak gini ya, biar orang tuh beranggapan kamu tuh yang tau gede-gede istilahnya, tapi sebenarnya dia nggak begitu kok ya. Oke. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih ya, sepertinya menarik sekali ya malam hari ini untuk kita berbicara lebih jauh lagi. Jadi malam hari ini tuh kenapa bisa datang konten kreator kita yang satu ini ya, yang dua ini? Karena berdasarkan catatan saya di Facebook ini orang dua selalu eksis setiap hari. Betul. Bahkan dengan pengikut 27.000. Ya, alhamdulillah hari ini. Nah, pertanyaan awal kita, emang apa sih FB Pro yang selalu diomongkan oleh orang tuh? Jadi FB Pro ini merupakan suatu media sosial ya, yang biasanya dulu itu kita kalau main Facebook ya cuma scroll aja gitu kan, habisin kuota ya. Jadi untuk saat ini sudah booming banget ya, ibu-ibu rumah tangga pun ya, yang mungkin di rumah hanya ngurus anak, masak-masak gitu ya. Jadi FB Pro ini benar-benar membuka peluang ya untuk emak-emak yang kadang boring di rumah nggak tahu mau ngapain. Jadi kita itu bisa berpenghasilan di Facebook dengan cara kita harus bisa memonetisasi akun kita ya. Jadi dari monetisasi itu kita bisa berpenghasilan di situ. Berarti kalau misalnya FB biasa kayak aku ibu-ibu yang lain main FB-an kayak gitu kan ya, itu bisa nggak sih menghasilkan? Bisa kalau diubah Facebooknya menjadi Facebook profesional atau FB Pro. Oh, ada lagi itu ya. Enggak, FB kita yang kita pakai sehari-hari itu kita ubah dia ke akun profesional ya. Jadi akun profesional itu nanti dia tuh akan ada kayak monetisasi ya. Jadi monetisasi itu merupakan di situ nanti ada fitur bintang. Ini untuk FB Pro ya. Ada fitur bintang, kita bisa berpenghasilan di situ. Ada iklan in-stream, iklan reel, ada juga bonus ya. Banyak juga. Itu dia fitur-fitur yang ada di FB Pro. Oke. Berarti itu kita harus nyeting dulu Facebooknya kita. Kita rubah
berubah ke FB Pro tersebut, baru profesional kita dulu. klik monetisasi, Iya. baru bisa langsung keluar duitnya. Nggak bisa. Ya, Kita harus benar gimana sih? untuk membuka bintang pun kita harus memenuhi syaratnya, kita punya 5.000 pengikut dulu. Oh, 5.000, oke. Atau 5.000 teman ya. Mungkin di Facebook kita masih ada 2.000 atau 3.000 ya, kita usahain dulu lah buat tambah-tambah teman gitu ya, biar pas sudah 5.000 barulah kita mengubah ke FB Pro. Biar apa? Biar kita tidak usah terlalu lama menunggu waktu untuk persyaratan menambahkan 5.000 pertemanan. Oh, emang syaratnya emang harus 5.000 aja? Harus untuk karena kita yang benar-benar kita kejar di FB Pro ini yaitu iklan in-stream dan iklan real. Sementara di persyaratan iklan in-stream ini kita harus memenuhi syarat, tinggal di negara yang memenuhi syarat. Yang kedua, kita harus mematuhi kebijakan monetisasi, monetisasi konten ya. Jadi apa-apa saja itu harus kita patuhi. Dan yang ketiga, kita harus memenuhi syarat untuk 5.000 pengikut. Dan di situ ada 60.000 jam tayang. Dan di situ juga ada 5 video yang aktif untuk bisa lolos ke iklan in-stream. Agak banyak ya. Tidak semudah yang kita bayangkan. Kita buka Facebook, upload video, dapat duit itu enggak gitu ya. Tapi kok ini ngelihat di media sosialnya kita nih, khususnya di Sumbawa ini kan ya, pada heboh banget deh ya, udah bisa pencairan ini. Jadi kan kita yang nonton cuma langsung berpikir kan ya, wah kayaknya keren nih, kayaknya aku harus berubah jadi FB Pro deh. Memang kalau membayangkan duit itu ya kayak, udah gampang banget gitu ya. Tapi kalau mengingat perjuangan saya ya, yang mengubah FB biasa ya, perjuangan. Iya, perjuangan benar-benar sampai kayak mau nangis ya. Sampai pernah nangis dong. Sampai kayak pernah saya sholat tuh minta, ya Allah, kapan saya dikasih iklan in-stream, sampai segitunya. Sampai sudah menjadi part dari doa kita. Iya, sudah menjadi part dari doa. Dan sekarang alhamdulillah ya sudah mendapatkan semua fitur monetisasi itu dalam jangka 6 bulan. Oke. FB Pro ini sepengetahuannya Mbak Dian ya. Sorry Mon ya, kita lagi asik ngobrol serius. Iya. Santai Mon ya. Sepengetahuannya Mbak Dian ya, FB Pro ini kan sepertinya baru kita dengar beberapa bulan-bulan yang lalu saja, atau emang udah lama kali ya? Jujur ya, saya mungkin bisa dibilang terlalu gaptek sih masalah itu, karena ada satu teman kerja yang bilang, sekarang tuh Facebook tuh bisa dapat uang loh kayak gitu. Tapi memang udah dari dulu kali saya bilang gitu kan, karena memang saya dari dulu sudah fokus di halaman gitu ya, konten. Jadi saya tuh nggak tahu kalau Facebook biasa kita ini bisa berpenghasilan kayak gitu. Jadi saya coba cari nih, saya tuh orangnya tuh pasti kepo ya kalau masalah-masalah seperti itu, apalagi yang menyangkut dengan cuan gitu ya. Jadi saya gitu. Jadi saya cari informasi kira-kira gimana sih caranya kita bisa mengubah Facebook kita ini biar pro gitu. Jadi saya ubah Facebook saya tuh kalau tidak salah ya di bulan Oktober 2023. Oh, Oktober tahun kemarin. Iya, 2023. Dari situ saya sudah mengubah Facebook saya, terus di situ saya udah langsung dimonetisasi untuk fitur bintang ya, karena memang pas saya mengubah Facebook saya yang FB Pro itu sudah di 9.000 pengikut gitu ya, karena memang dari dulu juga saya udah ngonten gitu ya, jadi pengikut tuh sudah sampai 9.000. Tapi alhamdulillah ya sudah saya ubah ke Facebook Pro. Nah langsung dikasih bintang, jadi dari situ saya mulai fokus ya konten-konten. Jadi semua jenis konten tuh saya coba, kayak konten masak, konten jalan-jalan, konten lucu. Nah dan terakhir sekarang konten kayak kocak-kocak kayak gini, fokus di konten Sumbawa gitu. Itu yang lebih kayak, kayaknya saya tuh nggak cocok deh bikin konten bahasa Indonesia gitu kan. Kayak sedikit, cuma stick penontonnya itu cuma di 1.000 gitu ya. Setelah saya mengubah konten saya untuk ke konten bahasa Sumbawa, bahasa Tusmawa kita gitu nih, jadi tuh sampai kayak udah hampir ratusan lah gitu, ratusan ribu penonton gitu. Siap. Biasa. Sebelum nanti kita lanjutin lagi nih ya, mungkin bisa diperbaiki sedikit mic-nya dari Mbak Dian untuk bisa turunkan. Sembari kita menunggu perbaikan dari Mbak Dian nih. Cemon, ini banyak sekali yang protes nih. Bekerante Mon, ini Bos boleh Saya mau lihat, kan belum ditanya gitu kan. Masa nyelocos. Boleh sambil dibagi juga share link-nya ya. Untuk yang live kita. Mon, pada akhirnya nih, akhirnya ikut kan, ikut ngonten Cemon. Coba ceritain deh ke saya dan juga para sahabat cerdas, gimana sih ceritanya kan awalnya. Kita pengen dengar suaranya Cemon nih ya. Tiba-tiba Ian datang ya ke rumah gitu, ngajak konten saya lagi duduk-duduk sama mama sama adik gitu kan. Tiba-tiba dia datang, ikut konten ya,
Ayo udah saya bilang tidak ada mikir apa kayak 2 kali atau apa gitu, langsung aja ikut gitu. Kayak lancar-lancar aja gitu. Terus dia ajarin apa alur apa dialog teks. Nggak ada sih teks Nggak kayak pakai teks, cuma saya bilang nanti kamu tuh kayak gini ya. iya. Nanti kamu tuh kayak Kayak gini. ngalir ya, aja sih langsung gitu aja. kan. Masih keingatan Cemun nih. Apa Kak? Video pertama di Kepina Kidian. Ya tuh apa pamer kalung itu Ya. kan? Itu langsung meledak videonya. Pamer kalung itu. Meledak. Mungkin karena terlalu menghayati si Cemunnya. Iya, jadi saya kan pamer kalung di situ. Jadi dia tuh kayak wow gitu melihat saya dengan kalung yang besar itu. Jadi video itu yang pertama kali kita ngonten bareng, langsung meledak videonya. Wow. Enggak sejam komentar tuh sudah 40-an. Udah 40-an. Ya gak heran sih, karena sesuai dengan yang malam hari ini juga kita ya lagi live nih, yang nonton aja baru jalan beberapa menit kita udah nginjak di 250. Iya, karena memang sudah dinanti banget. Keren. Luar biasa. Terima kasih. Terima kasih. Boleh ditegur-tegur deh dulu ya. Hai. Terima kasih ya kalian yang sudah nonton, yang katanya harus beli wifi nih, voucher wifi nih buat nonton gitu ya. Oh ya ada. Ada di komentar. Rela tadi. beli voucher untuk nonton. Rela. Untung udah beli HP baru ya buat nonton. Demi menonton kita di Liputan Luar Sumbawa. biasa sekali ya. Nah, jadi sekali lagi buat teman-teman yang lagi menyaksikan live kita malam hari ini, boleh juga ya langsung komen di kolom komentarnya kalau misalnya ingin bertanya kepada Mbak Dian dan juga Mbak Cemun malam hari ini, boleh nanti kita sampaikan ke narasumber kita berdua yang cetar, hobah, dan menggelegar dan menyala satu ini. Menyala meledak. Menyala meledak. Terus akhirnya nih ya Cemun, Kak. kesini-sininya kan akhirnya Cemun pun ikut booming lah namanya ya, istilahnya itu kan ya. Udah akhirnya setiap Dian mau buat video sendiri aja, oh Cemun mana, Mipeng Cemun gini di mana Cemun. Gimana rasanya? Seneng sih bisa ikut di apa namanya sama Mbak Guys kan namanya dia kan. Iya. Kan bisa Terus senang. Bahagia lah bisa ikut ngonten Agak sama nervous ya. Karena semenjak ikut ngonten sama saya, dia tuh selalu dicari gitu kan. Kalau saya ngonten sendiri tuh, mana Mbak Cemun, mana si Bibi Cemun gitu. Nyari. Untung ada yang bilang mana Papin Cemun gitu. Ada. Jadi semua dicari gitu ya. Kalau ide biasanya datangnya dari Cemun atau dari dia? nih saya Mbak Dian. Oh, Cemun berarti eksekusi Kayak idenya. pemain saya aja selalu sih gitu. bertanya sama dia, Mun, kira-kira konten kita hari ini apa sih kayak gitu. Hah? Tapi dia bilang, ih masa aku pengen anu kau pengen anu sutradara. Berasa jadi sok talent. Ya, enggak, saya tuh pengen mendengar pendapat dari dia gitu ya. Saya siapa tahu dia scroll beranda terus melihat ide konten tuh seperti apa gitu ya. Saya tuh selalu meminta pendapatnya dia, sarannya dia tuh kayak gimana, tapi dia selalu bilang, "Ih, kau mau gitu. Kamu dah yang anu, saya kan cuma pemain aja." Berasa manajer sama artis ya. Jadi dia tuh tidak bisa melawan saya gitu ya. Langsung harus saya yang memberi perintah ke dia kayak gimana, nanti dia ikutin aja. Oke, gitu. kesulitan deh Mun. Ini kan seperti yang sosok kita tahu, ini nggak tahu ya kalau di dunia nyatanya seperti itu atau tidak. Yang jelas sih kalau dari konten-konten yang dibuat kan ya kayaknya Mbak Dian ini adalah orang yang sangat sombong, tetangga yang suka pamer kan ya. Kemudian hadirlah dengan tetangganya Mbak Cemun ini kan ya, yang selalu hai aja gitu. Yes, ya selalu nyanyi aja sih kalau kita. Iya. Kesulitan nggak selama ini? Nggak ada sih. Nggak ada Nggak ada ya, kayak- mengalir gitu aja. Iya, gitu aja. kayak keseharian gitu sih yang kita buat. Jadi Yang nggak ada. nyangka nggak Cemun nih? Nggak nyangka makanya. Nggak nyangka. Nah, apalagi panggil apa sih kesini ya Iya. sama Yan gitu kan. Nggak nyangka dia bisa berada di titik ini. Dan, Iya, dan disaksikan oleh 300-an bahkan. Masya Allah, luar Wih, biasa. keren, luar Terima biasa kasih, deh terima kasih ya. semuanya. The power of Cemun sih. Terharu Harap nih. sih, gini Terharu dia. tersinggung teh ini mana? Enggak kan. Dia terharu kalau ditanya-tanya seperti Oke, itu Kak. kita langsung kita belajar lagi ke serius lagi nih ya. Iya, Kita ke skip, Ebi Pro. kita serius lagi nih badiannya. Akhirnya dalam waktu dari Oktober 2023 sampai dengan sekarang kan Maret hampir 6 bulan. Iya. Itu peningkatan sekarang kan di angka 27.000. Sebelumnya di awal-awal Oktober itu sampai akhir sebelum pindah ke FB Pro itu berapa pengikutnya? Jadi pas saya mengubah Facebook saya ke Facebook profesional itu di 9.000 pengikut ya. 9.000. Iya. Wow, 6 bulan 27. Iya. 19.000 Iya. dalam waktu 6 bulan. Iya. Itu gimana ceritanya Mbak Ges? Jadi gimana ya, kadang di Facebook, di Meta ini ya kita tuh kadang nggak nyangka, kadang ada video kita yang meledak gitu ya. Karena algoritmanya Meta itu, kalau akun kita itu sudah disarankan ke orang, jadi kreator-kreator
itu akan tampil disarankan gitu ya. Oh kita yang menyarankan untuk mengklik dia Enggak. atau Jadi akun kita tuh kayak lewat aja gitu di beranda kayak di sponsor tapi tidak bersponsor gitu loh. Jadi akun kita itu direkomendasikan kepada akun-akun. oh ada rekomendasi Ya, dari aplikasinya sendiri. Itulah manfaatnya kalau kita selalu konsisten, aktif, berkomentar, interaksi, itu yang kita dapatkan. Akun kita direkomendasikan kepada akun-akun lain. Oke. Jadi ketika konten kita menarik, otomatis orang akan menonton dan berkomentar, otomatis akan follow. Tapi ketika konten kita tidak menarik, ya mungkin biasa aja gitu kan, nggak di follow. Kayak gitu. Berarti untuk tolak ukur seorang Dian ya dalam waktu 6 bulan mencapai 20.000 ini mudah apa tidak? Menurut saya biasa aja sih. Oh biasa, sombong bener. Enggak, soalnya saya tuh nggak pernah misalnya. Aku ya dari 5.000 ya ke 6.000 tuh susah bener ya. Soalnya saya tuh karena di Facebook Pro ini ya, kita tuh dilarang kayak nyepam komen kayak gini. Ayo real to real dong, misalnya kayak gitu. Jangan lupa mampir di konten aku ya, kayak gitu. Aku tuh nggak pernah komen-komen kayak gitu. Oh. Anti banget komen-komen. Jadi aku tuh seikhlasnya aja komen di orang. Terus kalau misalnya orang itu tertarik dengan komentar aku, misalnya mungkin lewat komentar itu, misalnya kita di follow sama orang. Jadi saran aku sih buat Facebook Pro yang baru-baru nggak usah lah terlalu kalian tuh memaksa gitu ya orang lain untuk memfollow kalian gitu ya. Iya. Jadi kalian tuh seikhlasnya aja kalau komen sesuai dengan isi konten teman kalian. Tidak usah komentar dengan sesuai caption. Biasanya kita tuh harus menonton, bukan harus gimana sih. Intinya kalau kita suka dengan video tersebut, ya kita usahakan lah kita nonton sampai habis. Terus kita komentar sesuai dengan isinya. Oke, wih, berisi ya rasa-rasanya ya malam hari ini. Wah, keren banget deh ya. Cuman ini banyak banget nih ya yang akhirnya protes nih ya. Aduh, kapan nih Cemunnya ini senyumnya manis banget. Oh, Masya Cemun Allah. nih katanya Cemun mencari jodoh katanya. Emang Cemun udah ada jodoh atau belum? Belum ya. Oh, Cemun masih single. Masih single. Semoga dengan melihat kecantikan si Cemon di podcast ini ya bisa. Kita rubah menemukan tagline-nya ya, Cemun mencari jodoh. jodoh. Biasa. Ya Allah, web tinggi ya. Betul asong Cemunan ya katanya ya. Next one. Oke ya. Mon, Kak. ada satu konten yang akhirnya kalian berdua juga banyak sekali ditonton. Mungkin FYP juga saat itu adalah yang menjadi petugas sempat yang saat pemilu itu KPPS, Iya. kemudian juga Bang Mekar dan yang lainnya. Nih, Cemun boleh diceritain nggak isi kontennya itu apa sih? Yang Bang ya yang Mekar deh. Ya, Mekar. Apa sih kontennya? No hard feeling ya, guys. Pokoknya pas saya bilang tuh nanti kamu tuh jadi petugas. Jadi kamu jadi petugas nagih ke saya, tapi saya tuh nggak ada uang, tapi saya selalu ngotot untuk nggak mau bayar gitu. Oke. Pokoknya saya yang marah gitu. Oke. Boleh kita reka adegan gak sih? Karena kan mungkin banyak di antara kita juga yang gak sempat. Boleh reka adegan dong, please. Contohin Mon, gimana kamu Contohin pas coba, nagih? contohin. Pas kamu datang nagih nih, No. gimana ibu ini sudah nunggak gitu. Oh, dari awal. Enggak sih awal. Maksudnya pas ibu gimana ini angsurannya sudah nunggak dua minggu kayak gitu nggak bayar gitu. Tapi kebalik ya. Oke, ini sekaligus behind the skin ya dari Ya, konten. gue boleh nggak nih ibu meluk sih atau lu kasih Maya kan Kan itu kita bahasa intinya. Indonesia, aku datang Ya, Kak. ya Oke, ibu siap. bagaimana gitu. Nggak mau. Iya. Ibu Ibu Dian, ibu ini sudah 6 bulan enggak bayar apa namanya? Angsuran. Terus Kapan ibu bayar? tari no panen dulu nih no kak panen satu yo nagi ibe sih suruh kabeang berutang gina Bidan panen? betari tanam baso dong gina Ih, udah kau kan nanam dia anu soalnya panen. uang kembali gina secaya kembali nih Nah, ya aku kena pecat mau. jadi seperti itu Oke. Keren deh. Reka adegannya gitu itu. kayaknya intinya kayak gitu lah Tapi kalau tukang tagihnya kayak gini sekaligus tertawa-tertawa nggak jadi bayarnya, guys. sampai saya bilang mulai karena lamanya mulai ke plentong ke sendat Ikut aja sih pulang. Pulang ya aja. udah dia Pulang beneran? pulang nggak dapat angsurannya pulang ketimbang dilempar pakai sandal kan ceritanya. ketimbang ditabok Kan ya banyak mending kayak pulang. gitu. Kan? Ini yang berutang yang Kalau begitu, Mon, dari seluruh konten-konten yang sampai saat ini kita bisa saksikan di FB-nya Ade Dian Ade Kayanti ini kan ya, yang paling Mon sukai, baik itu secara peran, baik itu semua, apa Mon? mendalami dan yang Coba lainnya. diingat-ingat konten kamu apa gitu yang paling kamu sukai itu apa namanya? Yang pertama dari awal itu Yang mana? pamer kalung itu kan. Oke.
pertama kali Gimana buat ceritanya itu, Mon? Boleh diceritain nggak? Gimana ceritanya punya tetangga kayak Dian gitu kan yang suka pamer, udah pamer kan ya, suka gosip pula ya, pinjamannya di mana-mana juga. Semua lah. Gimana? Mon? Gimana perasaan kamu? Gimana pas ngonten gitu nih? Oh, dalam konten. Gimana? Gimana Ya, Di rasanya? video itu kayak gitu. Kesel? Ada sih kesel. Kesel juga berarti ya? Iya. Kalau gitu, ini sosok temennya yang namanya Dian ini dalam kehidupan sehari-hari juga gitu deh. Emang gitu sih mulutnya. Mulutnya Mulutnya tapi mulutnya. hatinya baik. tapi di konten itu dilebih-lebihkan gitu. Iya, Biar iya. lebih kayak apa sih kayak gitu kan. Jadi ngeretan tahu gitu nih, harus lebih menjiwai banget lah peran kayak gitu, yang misalnya pamer ya harus lebay lah gitu Harus ya. lebay banget Emang ya. joeng. Dan emang aslinya juga si Dian juga joeng kan ya? Iya, Kita dikit. kan Mon, gimana seharian aku sama kamu? Boleh, Mon? boleh. Gimana? Ngomong, Mon. Joeng. Kamu sakit nyamuk itu Mon? Sakit nih nyamuk kita nih. Emang rajin kena nyamuk kan Dian? Iya, pagi kita tuh main kontennya. Main apa? Hei, kamu tuh intel lu ki. Oke gitu, terus? Kenapa kak? Gak, agak pecahan di Oh, Terus rajin dimarah-marahin sama Dian emang kalau iya, lagi tapi konten? ndas marah kayak kayak bercanda gitu sih marah. Memang intonasi saya ngomong tuh memang kayak gitu. Ya agak. Tapi dia tuh dia kan sudah tahu bagaimana saya. Jadi dia tidak menganggap bahwa itu hal yang salah gitu. Oke. Jadi tetap aja kayak bercanda gitu. Dia pun ketawa kalau saya ngomong. Iya juga Sekalipun sih. saya kayak Karena emang marah. dasarnya aja dia ketawa Iya. aja. Ngomong-ngomong nih ya, bintang tamu saya malam hari ini datangnya dari mana sih? Dari planet mana? Dari planet Batu Nisung, Desa Karangdima, Kecamatan Labuan Badas. Sama berdua. Iya, berdua kan tetangga. Batu Nisung di Karangdima. Dusun Iya. Batu Nisung. Dusun Batu Nisung. Dusun Batu Nisung, Desa Karangdima. Wah, salam dong. Kecamatan Labuan Badas. Salam buat Pak Dusun, salam buat Pak Kades, Iya. dan salam buat Pak Camat kalau gitu. Ya, salam semuanya ya. Oke. Kalau lagi nonton. Kita lanjut lagi ya, kita bacain komen-komen yang sudah datang. Semoga Boleh, segera dapat boleh. jodoh loh, Mon. Amin. Banyak yang doain Oh, Mon Masya cepat Allah, dapat luar jodoh. biasa. Makanya saya mendandan dia tuh harus cantik Oh, malam ini. gitu. Karena kita Emang- spesial banget tampilnya di sini kayak Kalau gitu Teni boleh kepo deh, namanya juga kepo maksimal Ya, kan ya. mantap. Kayak kira apa ya? Tipenya gimana sih, Mon? jelaskan, Mon, jelaskan, Mon. Gimana nih, Mon? apa tipim nih kita aku. Nah, ada. Ketakit ke Dian, gina soalnya ada patola nem sturin denganmu. Nggak sih emang kayak Udah gitu. sih. Gimana? Tipe. Apa ya? Apa Nggak tipim? ada. Apa tipim? Yang penting tis laki. Enggak, sih, yang penting tuh. Ya, itu cowok. Yang penting cowok, yang penting cowok. Cowok. Maco. Maco lah. Maco kotak-kotak berarti. Terus Bertanggung jawab ya. Iya. lucu. Enggak sih. Ya. Romantis. Asik. Harmonis. Oh, iya. Sayang nih. Kaget lah. Terus Dia bilang, kebayangin sambil lihat atas lagi kan romantis. Romantis. weh. Aduh. Kayaknya ini emang bener banget ya. Terus apa lagi? Kayak sayangnya kok humor gitu ya. Oke. Kayak gini. sefrekuensi lah. Emang Iya. terlihat dari warna lepennya cemun sih ya malam hari ini ya. Lebih kayak gimana sih maksudnya kak? Lebih apa ini katanya ya? Asik. Menserok. Udah masa kayak nganong belum pernah ada peranan. Semangat terus konten mau merinding. nangis Angel pembali mana dia nih? ya. Siapa sih? Ya beberapa yang sudah komen-komen sih. Terima kasih yang sudah masuk. Masih di 320 mata yang mau. Luar biasa, keren sih. Terima kasih. Ini mengalahkan bintang tamu politisi yang pernah hadir di sini. Keren Masya Allah. banget deh ya. Oke deh, kita langsung lanjut lagi ke yang serius lagi nih Mbak Dian ya. Permasalahan tentang FB Pro. Dan di Sumbawa juga kita sepertinya banyak juga kan teman-teman konten kreator kita juga yang mulai beralih ke FB Pro dan menciptakan konten-konten yang sedikit berbeda dan menarik juga. Emang gimana? Ada nggak sih akhirnya menghubungi Mbak Dian bertanya mungkin atau sebaliknya? Jadi gini ya, saya itu kalau melihat apalagi sekatan Semawa gitu ya, sekreator Sumbawa gitu ya, saya itu tidak pernah cuek dan saya tidak ada yang namanya gengsi untuk meninggalkan komentar, meninggalkan jejak komentar yang baik-baik gitu ya. Jadi saya tuh selalu berkomentar yang baik-baik. Jadi mungkin mereka juga kepo, oh siapa sih ini kayak gitu kan? Oh jadi ada menghubungi saya, oh kak ini gimana sih iklan Instagram saya kayak gini, saya baru mau lihat segini-gini. Jadi mereka tuh banyak yang bertanya gitu ya. Bukan berarti saya lebih tahu dari dia, ya mungkin menurut mereka ya mungkin saya tahu gitu, jadi ditanyain kayak gitu. Oh, ada juga berarti Banyak. artinya secara
antusias ya. Ketika Mbak Dian ini sudah rajin membuat konten, kemudian memberikan feedback hasil dan yang lainnya, akhirnya membuat mereka untuk bersemangat juga kan ada kan ya. Betul Artinya banget. Mbak Dian telah memberikan positif ya. Oh, bisa dibilang influencer dong. Iya, karena saya tuh selalu memotivasi ya, apalagi kreator-kreator baru gitu ya, masih bergabung 1-2 bulan gitu, terus dia tuh sudah kayak, aduh kapan sih aku dimonet, kapan sih aku kayak gini. Terus saya tuh selalu komen sabar ya say, berproses dulu lah kayak gitu. Karena tuh nggak ada yang instan gitu. Jadi kita tuh memang kadang melakukan kesalahan ya di setiap konten, tapi ketika kita sudah tahu bahwa itu hal yang salah, nggak mungkin dong kita lakuin lagi. Iya gitu. juga sih. Jadi kita tuh harus berpengalaman dulu, kita harus melakukan kesalahan dulu dalam konten-konten kita. Jadi untuk bisa lebih baik lah kayak gitu. Oke. Kemudian seiring juga berjalan dengan peningkatan pengikut kita atau follower kita di seluruh media sosial kita, biasanya itu kan beriringan nih antara yang pujian atau yang biasanya kita kenal sekarang dengan fans kita, atau yang penghujat, yang haters. Ada nggak nih yang haters? Kalau sejauh ini sih Kak, saya tuh mungkin hanya ada dari 100 mungkin hanya 1 yang komentar jelek, tapi menurut saya sih nggak penting gitu kan untuk diperbesar-besarkan masalahnya kayak gitu. Anggaplah dia tuh mungkin belum mengerti gitu kan apa Facebook Room misalnya kayak gini, apa sih alay gitu kan, kayak orang gila kayak gini, lewat beranda terus kayak gitu saya komentarnya. Ada juga ya? Ada sih, cuman menurut saya tuh hal yang biasa lah kayak gitu, udah kebal nih itu baca komentar-komentar. Karena memang saya tuh belajar dari konten-konten saya yang dulu, tahu kan gimana saya tuh dulu, tapi itu kembali ke kita sih. Kalau konten kita memang mengundang orang lain untuk berkomentar yang tidak baik, pasti juga komentar akan tidak baik gitu kan. Tapi kalau kita membuat konten yang membuat orang lain terhibur, tertawa, mengedukasi gitu kan, ya insya Allah lah nggak akan ada yang hujat-hujat kayak gitu. Sejauh ini sih positif banget. Saya baca komentar tuh nggak ada komentar-komentar buruk di situ. Jadi benar-benar positif banget lah buat saya kayak gitu. Wow. Kemudian berarti tantangan. Ini kan seperti yang sudah Mbak Dian tadi jelasin ya, bahwa nggak semudah ini nih kita akhirnya bisa cuan di FB Pro gitu kan ya. Kita harus begini, kita harus A, B, C. Yang paling berat deh ya kalau kita ingin jadi seorang FB Pro nih ya, yang menghasilkan cuan itu apa? Yang paling berat konsisten, dan itu kayaknya penyakit semua karena tuh nggak mungkin ya kita tuh setiap hari harus ngupload video. Jadi kita tuh harus punya stok video yang walaupun nggak harus POD gitu ya, video panjang 3 menit, nggak harus kayak gitu kontennya. Jadi kalau versi saya cuma videoin jalan gitu ya, terus saya taruh caption, jadi tuh orang tuh nggak akan fokus di video jalannya, dia akan fokus di captionnya ya. Makanya kita tuh harus kreatif, gimana bisa membuat hook gitu ya, kayak memancing komentar di setiap caption video kita kayak gitu ya. Itu sih kalau kita kehabisan stok video, biasanya saya ngupload reel gitu. Tapi kan kalau misalnya udah jalan, udah kebuka semuanya enak banget ya rasanya ya. Kita melihatnya sebagai nyaman hati Dian nyaman hati kan gitu ya? Tapi dia tuh nggak tahu gimana kita harus balas komentar kayak gitu. Juga sih. Walaupun kita nggak ngupload Kak, jujur ya kalau komentar sehari tuh kadang 100-an saya harus juga balas. Banyak banget ya. Karena tuh saya tuh menurut saya ya berharga banget satu komentar dari orang itu, interaksi tuh penting banget loh. Iya, karena itu kan akhirnya algoritma dari si aplikasi melihat betul kan. Betul banget. Jadi saya tuh kalau merasa kalau nggak ada yang komen konten saya tuh, kok mereka nggak ada yang tanggapin sih kayak gitu. Mungkin konten saya ini nggak bagus ya, nggak menarik ya gitu. Jadi kalau mereka teman-teman saya ini alhamdulillah ya sampai saat ini masih banyak yang tetap berkomentar walaupun orangnya yang itu aja gitu. Kadang juga ada orang-orang baru gitu kan. Jadi merupakan suatu support lah buat kita konten kreator ketika ada teman-teman yang meninggalkan komentar, yang kasih semangat kayak gitu. Luar biasa. Kita beralih ke komentar dulu ya. Cemonia slow, sabar ya. Dari Fasya Viera, betul sekali. Saya salut nih sama Mbak Dian, sampai pesan di Messenger pun nggak pernah diabaikan. Wih, berarti tetap dibalas ya. Masa? Ya udah, buat semuanya yang pengen belajar langsung hubungi Dian ya. Insya Allah ya. Santai Mon, tanya cemunnya Mbak, aku doa buat Roa ikut pida gaji cemun. Oke. Ini menjadi pertanyaan yang menarik sekali. Jawab Mon. Ayo, ini kan selama ini kan kita pada bising nih, ada datanya. Jawab aja. Untuk kita selanjutnya, tadi kan ada beberapa komentar juga yang ikut masuk nih.
sama selain mencari jodohnya si Cemun malam hari ini kan Luar ya, biasa. mereka juga kepo nih akhirnya tentang penghasilan. Gimana cara penghasilan? Apakah sharing penghasilan atau main saham? Udah main saham-saham nih? Gimana Mon? Kamu jawab kan kamu ditanya. Saya tanya. Segaji nih. Nggak apa-apa sih nggak menyebutkan nominal, mungkin itu privasi ya. Tapi ada gitu. Tapi ada. Pastilah. Ada. Dikasih Ada sama gitu ya. ada. Kalau gitu ke Mbak Dian nih ya, dari 6 bulan menghasilkan cuan dari FB Pro. Ya. Kau bisa disebutin range-nya udah penghasilan di berapa dolar nih? Ini sekarang mainnya sama dolar ya. Mobil mainan. Mobil ya. Udah punya berapa mobil di rumah? Sudah banyak mobil Udah mainan banyak ya. anak saya. Dan itu pun dalam keranjang gitu. Sudah lumayan sih Kak. Udah lumayan ya. Tapi peningkatan sih dari yang pertama, yang kedua. Insya Allah yang ketiganya nanti Insya Allah ya. Ya, untuk sahabat cerdas ketahui juga ya bahwa Mbak Dian ini sebelum sekarang viral juga di Facebook dengan Dian Adikayanti. Di beberapa tahun silam ya, 2 atau 3 tahun silam beliau juga udah sempat viral, tapi sosoknya nggak ada di Indonesia, nggak ada di Sumbawa, nun jauh di Mato, ya. Dan saat itu kita kenalnya sebagai Mbak Ges, ya nggak sih? Itu nama udara dari dulu. Tapi kontennya 180 derajat berbeda. Iya, beda banget. Kalau yang dulu barbar. Iya masih Jiwa jahiliyah gadis ya. Jiwa-jiwa kayak jiwa patah hati gitu ya. Oh gitu. Trouble gitu banget ya. Jadi Konten melampiaskan ya kayak gitulah, melampiaskan isi hati aja. Tapi viral. Mungkin yang mereka lihat dari situ ya, mungkin dari segi saya bicara menurut mereka lucu gitu ya. Padahal kontennya kan saya marah, tapi mereka ketawa. Marah-marah tapi kan lucu. Iya. Mungkin dari itu mereka senang gitu, makanya kayak di komentar mungkin itu yang membuat nama saya itu menjadi Mbak Ges ya, dipanggil. Kayak di komentar Mbak Ges gitu ya. Karena mungkin dulu memang konten saya itu guys gitu ya. Oh hi guys gitu ya. Jadi panggilan untuk followers itu guysku kayak gitu. Oh guysku. Kalau sekarang ada beda lagi? Enggak, sama aja guys. Jadi itu sudah menjadi kayak misalnya followers yang dulu baru nemu video saya yang sekarang nih gitu. Ya Allah, Mbak Ges baru ketemu nih akunnya, udah lama saya cari gitu kan. Ini ternyata masih ada sih saya bikin konten kayak gitu. Followers dulu ya, saya bilang gitu. Salam kenal ya kayak gitu di komentar. Kalau di luar akhirnya ya, di luar dunia maya kita. Kalau misalnya lagi jalan ketemu di pasar mungkin ada yang kenalin nggak? Jujur ya, kalau waktu masih di luar negeri ya, bukan sih saya kayak artis gitu ya. Asik. Tapi memang ya? nyata banget ya. Kalau saya lewat kan pasti kan otomatis ada orang Sumbawa gitu kan di luar negeri, waktu saya di luar negeri itu. Mbak Ges ada nih katanya. Foto-foto nih kayak gitu. Bukan saya menyombongkan diri ya, tapi memang kayak gitu. Mungkin kalau orang yang pernah ya mengajak saya foto pasti mereka akan melihat video ini kayak gitu, pasti oh iya sih kayak gitu. Diajak foto kayak gitu. Jadi saya merasa kok iya artis-artis foto padahal apa sih kayak gini kayak gitu kan. Tapi ya memang gitu mungkin berharga lah buat mereka gitu. Sampai dibikin caption kayak gini, ya Allah hari ini saya tuh ketemu Mbak Ges di sini gitu, libur di Anda berarti sudah di level star loh ya. Jadi kayak pernah nih ya libur ya sesama Sumbawa nih Kak. Emang mau bertemu mungkin Mbak Ges kita teh 10 libur kan Mbak Ges ya gitu. Udah punya fans juga Anda di sana. Iya, jadi memang mereka tuh suka mungkin dari cara saya bicara yang cek nih. Tapi kan di tahun 2-3 tahun yang lalu itu masih belum viral. Misalnya kita main, sekarang kan udah banyak permunculan konten-konten kreator akhirnya kan yang lainnya kan ya. Nah saat itu kan belum terlalu banyak. Ya karena masih saya, bukan sih saya aja, mungkin banyak sih yang lain. Tapi yang mungkin aktif bikin video kayak gitu ya mungkin saya waktu itu. Kalau sekarang? Banyak banget, alhamdulillah. Saya tuh gimana ya melihat kreator-kreator baru sekarang tuh luar biasa mereka itu. Mereka tuh memang mengeluarkan kayak inilah konten kita gitu ya, kreasi mereka kreatif banget sih menurut saya. Walaupun mereka kreator baru, tapi konten-kontennya tuh bisa meledak. Berbeda gitu, berbeda. Ya. Dia tuh tidak mengikuti konten temannya gitu tuh luar biasa banget. Ya, itu kreatif dan luar biasa. Bentuk lah daripada cara kita menghargai sesama profesi. Jadi itu walaupun dia sudah punya ciri khas kayak gitu, misalnya cara menyapa fansnya sudah ada kayak gitu. Jadi luar biasa sih menurut saya kayak gitu. Oke, Cemun. Saya Kak. Iya, sigap nih ini kerennya nih langsung dia sigap banget ya nih. Mun, pertanyaan saya sama dengan Mbak Dian ya. Pada akhirnya sekarang kan udah di mana-mana dicari ini. Cemunnya mana nih nih. Kemudian kalau misalnya di luar ada yang kenalin kayak itu kan Cemun gitu. Nanti loh namanya aku Cemun, emang nama aslinya apa sih?
kecil Cemon dipanggil sama orang tua kan. Oh memang Sama- nama kecil nama Pedondok. kampung lah gitu ya. Iya. Cemon akhirnya, oke, dan Iya. dipanggil juga dalam konten Cemon. Iya. Sampai sekarang ada nggak yang kalau misalnya kita lagi ke pasar kemana, ke Samota mungkin? Itu pas Di kita pertokoan. Iya di pertokoan pas belanja mau pergi sama kakak ipar kan mau belanja temani, terus keluar itu ngambil motor di parkiran langsung bilang, itu kan yang viral itu ya, Oke. Cemun gitu kan, langsung kaget kakak saya dilihat langsung malu-malu dianya yang Ini cerita yang di anu itu nih, Yang mana? ATM itu nih. oh iya ya di ATM Oke, kita berdua dengar, ya. kita dengar. Gimana Oh, iya. ceritanya? Oh, iya. Pas kita di ATM ya, Ya. Terus ada ibu-ibu di situ ya, ATM Sernu itu ya. Ya, jadi dari luar tuh dia lu kayak ada tanda. Tanda suara kita yang ketawa-ketawa itu kita Oke. kan di dalam, belum masih di dalam ibu itu yang di Iya, dalam yang di dalam. ATM. Kita baru nyampe. Kita nunggu kan antrian kan di luar, terus kita ketawa-ketawa lucu-lucuan sama dia, terus keluar dari itu langsung balik lagi, bukan itu ya yang viral itu ya, ini saya tanda suara-suaranya ini katanya. Saya tanda betul suaranya. Langsung kita katanya dari dalam salinnya. ATM itu udah tanda. Level artis banget ya. Kan pesan-pesannya kita bilang gitu. Terima kasih ya sudah nonton. sampai Lanjutkan gitu. kontennya katanya gitu. Oh langsung aja buat fanbase-nya kayaknya ya. Fansnya Dian dan Cemon sepertinya ya. Ya, tapi agak lama sih kalau kita bikin, kayak nggak semudah itu sih kita Nggak mudah bikin itu. ya followers itu susah kita dapatnya. Susah. Iya, susah. Ya yang beneran Iya, gitu ya. yang beneran Nggak cuma nge-follow ngikutin kita, doang. iya. Susah. Oke. Selanjutnya ini juga tantangan juga ya buat dua konten kreator kita yang hadir di malam hari ini kan. Biasanya kalau kita udah punya banyak pengikut, kita bisa dibilang kita udah jadi influencer lah ya di kalangan kita Sumbawa. Mohon maaf ya, jangan dibawa perasaan ya kalau misalnya kita ngomong kayak gini. Artinya banyak banget dong ya endorse yang UMKM lokal yang akhirnya masuk. Ya lumayan lah. Ada. Kalau ada, saya coba dong nih. Ada satu produk dari Chicken Chili. Seperti yang kita tahu bahwa Chicken Chili ini beralamatkan di lantai 2 Lintas Samota, di mana ada tempat makannya, ada kafenya, ada studio dan yang lainnya. Bantu promoin dong ya. Ini endorse, kita langsung live, kita todong ya. Dua orang ini, boleh silakan. Ngun, terus sate kau ki malu mangan-mangan kau ki pang ada ayam anu apa nana penuh menu-menu pang anu nih. Pan Chicken Chili tuh kau ki. Jepang ya. Wih, parak sih pang anu parak ki olah semota nih bungkak kanung tadi simpi satu labuan tas sih. Chicken ayam. Oh ya ayam nih, bukan Chicken Chili untuk kau chicken berarti ayam lah kau. Jauh. Ini tolong mangan Pastian aku tahu. Iya, mau anak lupa aja kanung sa saudara-saudara nih mangan pangta nyaman mangan pangta ke? Udah dua kita dunung. Dua tunung coba, dia ajak saudara-saudara nih. Iya. Ya guys, saya lupa sama teman-teman Pan Chicken Chili guys ya. Kalau lantai pertama ya lantai satu, Lantai 2. lantai dua, Oh iya, lantai satu. kan lantai duanya kan kafe Iya, dulu. benar. Oke guys, jangan lupa ya kalian datang untuk berbuka puasa juga bisa banget ya di sini, atau keseharian kalian bisa makan siang di sini ya di Chicken Chili yang beramat di belakang SMP Negeri 1 Labuan Bagas. Oke, terima kasih. Keren. Emon langsung ke setting gitu ya, langsung dia actingnya sigap. dia mah keren bener dah ya. Langsung sigap dia tahu. Ada yang komen juga, wah bentar lagi orang dua ini masuk TV katanya. Amin. Ya, amin. Kemudian masih seiring berjalan dengan yang tadi itu endorse, kita ngomongin lagi endorse udah lumayan masuk dong ya. Lumayan lah. Ada endorse kayak gimana endorse yang biasanya teman-teman minta? Kalau misalnya mau menyelipkan iklan di dalam video itu yang bagus menurut saya. Oke. Karena gini Kak, kalau kita bikin iklan hanya untuk iklan gitu ya, palingan penonton tuh paling stick 1000 gitu ya. Misalnya kayak, halo guys, kalian kalau buat ini ya, itu paling 1000-an kayak gitu. Tapi kalau kita bikin konten ya, dikontenin ya, misalnya kayak tadi, ibu semangan ki kutu ki kayak gitu. Jadi kita tuh dengan versi kita membuat iklan ya, jadi di situ juga tetap terselipkan iklan menyebutkan nama toko atau alamat kayak gitu. Itu lebih membuat orang tertarik karena dia tuh nggak fokus di iklan, dia fokus dengan konten lawak kita kayak gitu. Oke. Kalau misalnya persyaratan agar dua konten kreator saya ini menerima endorsan itu ada nggak sih? Persyaratan sih enggak sih, kalau Misalnya, saya nggak mau nih obat peninggi badan atau pembesar dan yang sejauh lainnya. ini sih nggak ada itu sih, sejauh ini nggak ada. Saya juga pilih-pilih sih kalau misalnya kalau dampaknya pilih-pilih kan? kalau dampaknya tuh nggak akan ini, saya sih nggak mau ya kayak gitu.
Tapi saya itu selalu mensupport ya kalau misalnya ada dari misalnya kayak UMKM dari Sumbawa yang memang produk Sumbawa kayak gitu ya. Produk asli itu Sumbawa nih, saya tuh bangga benar nih Kak. Senang betul kalau ada orang yang endorse saya misalnya produk Kaleng itu Sumbawa gitu nih. Jadi kita tuh nggak perlu jauh-jauh produk-produk ini, sementara produk tuh Kaleng Sumbawa nih ada gitu lah. Jadi tuh saya bersemangat banget kalau ada orang yang endorse yang produk asli Sumbawa nih. Bersemangat benar saya pindah konten. Kalau gitu kasih bocoran dong range budget kalau misalnya kita mau ngendorse 2 konten kreator kita di range ya kira-kira berapa? Kalau misalnya reel, postingan, foto, video dan yang lainnya? Kalau menurut saya sih kan nggak mahal-mahal banget sih. Nggak mahal ya? Karena saya tuh selalu mengecek ya Kak. Nah sampai tuh yang harga kan sesuai dengan followers kita, dengan kualitas konten kita kayak gitu kan. Jadi kita tuh, saya juga selalu mencari informasi nih Kak, misalnya kalau followers segini cocoknya kasih harga berapa ya untuk hanya postingan, untuk hanya video. Jadi harga itu tergantung tingkat kesulitan kita membuat video ya. Nggak mungkin dong harga 50.000 kita harus pergi ke tempatnya, kita bikin video di sana, belum bensin, belum apa gitu kan, belum makan di jalan. Jadi itu harus benar-benar dihitung ya. Bukan berarti kita itu pelit atau bagaimana ya, cuman ya apa namanya ya, nyatanya lah kayak gitu, kita di mana-mana tuh kita butuh uang kayak gitu, bensin kayak gitu. Artinya kita berbicara nominal berarti relatif banget lah relatif ya banget. untuk kita. Oke, kemudian selanjutnya ini ya. Banyak sekali disebutkan juga di dalam komentar ini ada beberapa konten kreator lagi lainnya yang diharapkan untuk bisa hadir juga di sini. Oke, nanti ya kita checklist satu-satu. Insyaallah. Dan setuju nih katanya ya, ditunggu lagi untuk bisa memberikan Cemon. Hai Kak. Nah, ini langsung sih Kak, bener deh ya. Kalau gitu pertanyaannya langsung tadi tembak nih ya. Semisalnya nih ya, ternyata banyak nih permintaan daripada fans-fansnya Cemon nih. Sepertinya contohnya malam hari ini kan ya. Kira-kira kedepannya ada pecah kongsi nggak? Gimana Mon? Pecah kongsi gitu ya? Aku? Iya, kamu pecah nggak sih sama aku kayak gitu? Kayaknya sejauh ini kamu tuh kayak gimana? Kali aja kayak gini loh Mon, kayaknya aku lebih terkenal daripada Dian kan ya. Pernah nggak sih kamu media sosial kayak gitu? Sampai lupa kacang kulitnya kalau gitu aku. Total nih. Ya, nggak pernah saya berpikir kayak gitu ya? Kak. Enggak. Belum kali. Enggak. Saya kan apa namanya? Nama saya apa namanya? Terkenal sih karena dia kan. Nggak mungkin dong saya lupa sama dia. Nanti kalau kamu ketemu sama manajer yang pas kayaknya bubar kok. Nggak apa-apa sih. Soalnya dari dulu saya juga biasa konten sendiri. Jadi sebelumnya saya juga konten dia sendiri. bawaannya sedih sih. Enggak. Biasanya suka endang sih kalau saya ada gitu ya. Orang yang mengajak dia tapi nggak tahu sih dianya kayaknya dia nggak mau deh sama orang lain, maunya sama saya aja. Harus berdua. Karena nggak semua orang tuh serap gitu sama dia kayak gitu. Emang gitu ya? Iya. Emang nggak Dari serap saya ya? jauh dari saya. Karena emang secara kepribadian emang dia emang nggak nyaman buat orang lain gitu. Iya. Nggak nyaman. Saya nyaman sama Sampai dia. laki-laki aja dia bilangnya kayak gini, masalah aku wah kamu ngomong, ini mas laki aku tuh pindah konten ke kau ngomong kayak gitu. Apalagi setelah tarik gaji kemarin kan dia sudah merasakan gaji konten tuh rasanya tuh kayak gini. Oh iya emang pindah konten nonton udah konten. Akhirnya lagi. Jadi saya tuh bilang menjelaskan, aku tuh kalau lolos iklan Instream nih. Jadi kita tuh harus lebih fokus bikin video panjang kayak gitu kan, biar kita tuh penghasilannya bulan depan lebih banyak lagi. Jadi nih kalau dia nggak kerja nih Kak, pasti bilang, emang dia pindah konten nih, udah pindah konten udah tahu nih kamu tadi kerja. Apa kata teman kerja? Sampai rusuh hujan katanya mau bikin konten pulang kerja. Sampai rusuh hujan mulai kerjaan pukul 5 pindah konten karena saya sudah bilang nanti kamu pulang kerja. Ada janjian soalnya kan. Ada janjian endorse lah gitu karena kan hujan nih Kak. Ada melu kelihatan sementara dia tuh Udah harus tayang sebentar. cepat ini anunya kontennya dia ini endorse-nya dia. Bukan sih karena sudah dibayar, belum sih dibayar. Enggak, saya mau terima dulu uangnya. Kita kejar momen. Tapi kan memang harus cepat gitu, dibutuhkan cepat gitu. Ada cuman emang kamu mulai cuman teh nampak kayak Lantar rusuh hujan. hujan kayak lantar hujan mulai basah-basah. Ini pokoknya emang mulai kalau cuman Luar biasa cuman the best. Selanjutnya nih Mon. Saya Kak. Ini kan cuman seperti sudah disampaikan kita nih masih jomblo lah kan ya, masih jomblo. Kemudian dengan tampilan-tampilan konten-kontennya seperti itu kan ya. Lu sih gak ngira Mon? Enggak Enggak ya? sih Kak. Pede banget Biasa ya? aja sih. Biasa aja. Enggak takut break nanti kamu jadinya? Enggak sih. Enggak masih juga nyaman ya? dengan pesendirian. Masih nyaman dengan luar biasa. Buat yang sudah komentar juga terima kasih ya yang sudah hadir. Sorry banget ya komentar-komentarnya nggak bisa kita balas semua. satu-satu. Dan
nanti mungkin di kolom komentar diikut dijawab juga oleh konten kreator kita. Pertanyaan saya sebelum kita akhirin ya, selain konten kreator Deduata sebenarnya apa buat Nenek sebenarnya, coba jelaskan. Oh, jelaskan pekerjaanmu, tidak usah lah disebutkan tempat dan namanya ya, jenis pekerjaanmu aja lah. Iya. Apa? Jadi kerja Ibu rumah dia- tangga? Enggak. Karena mau ke Iya. Kalau gitu dedara rumah tangga. Ya, beteranak nyampe ternak Iya, duluan. Beranak sampo. Iya, kerjaan dia putih Kak. Oh, ada kerjaan juga berarti setiap hari. Nah, Mimlo cara bagi waktu dan? Kan ada sip-sipan di sana kan. Oh, kan ada sip-sipan. Iya. Saya kasih tahu sih ya jadwal saya misalnya kalau pulang. Aduh buset Jadwal. ya, ngasih tahu jadwal. Tahu gak gila. sih pas dia bilang jadwal tuh kayak so sibuk banget gitu ya. Kayaknya emang serius cuman ini butuh manajemen deh gitu. Aduh, cepet Yang banget. udah lengkap banget gitu. Iya, luar Kan biasa. iya juga pagi kerja kan. Ya, kalau Dia saya kan waktu saya tetap pagi kerja. Kalau dia kan sip-sipan, jadi harus nunggu waktunya dia kapan piket pagi gitu biar sorenya bisa konten kayak gitu. Kalau Kan ada libur Ibu juga. Dian selain jadi konten kreator ibu rumah tangga, Saya sebagai ibu rumah tangga, sebagai staf TU di salah satu sekolah madrasah ya, madrasah swasta. oh orang madrasah ini ya. Dalam madrasah. Oke, terus. Dan juga sebagai guru. Oh jadi luar biasa. Berarti orang dua ini emang aktif juga. Ya, aktif. Jadi cuman kehidupan konten aja sih yang kayak gimana gitu ya. Cuman aslinya kita memang ada kerjaan lain selain konten. Oke, luar biasa. Tetap ya untuk berkarya. Iya. Dan sebelum saya close juga nih ya, ada niatan pindah ke aplikasi lain nggak? Ini kan udah eksis banget ya, Bi nih. Sekarang kan lagi main IG ada, TikTok ada, ataupun yang lainnya. Kalau saya sih semua aplikasi sudah saya coba yang mungkin semua. Tapi menurut saya yang paling banyak penggemar saya itu cuma di Facebook. Karena dari emak-emak, atau dedara, atau teruna, atau loka semua ada gitu. Oke, ya udah kamu Mon beralih ke TikTok kamu Mon. Aku tetap memperjuangkan kayak pecah kongsi. Jangan. Tetap saya saran minta saran sama Ian. Dia sama saya Karena kan ya mereka rusak nih bangnya, mereka rusak. Nah saya ambil cemun gitu kan. Jahat mau jemput saya. Oke, sebelum saya akhirin ya, boleh disapa seluruh para pengikutnya dari Cemun dan juga Dian. Nah, saya Iya, ada. silakan. Siapa? Iya ada. Oh, no. Iya ada. Nah ini jira-jira di belakang. Hai guysku, terima kasih ya buat kalian yang sudah nonton podcast kami di malam hari ini. Semoga akan ada waktu lagi ya kita diundang ke sini karena menurut aku seru banget, tau gak sih? 1 jam tuh kayak nggak cukup gitu. Aku tuh pengen kayak berjam-jam tuh nggak apa-apa gitu ya. Karena masih banyak yang pengen aku sampaikan buat kalian kreator-kreator pemula ya. Jadi pesan aku di sini semangat aja buat kalian yang masih berada di level 1, level 2 kayak gitu ya, masih hanya di monetisasi bintang kayak gitu. Jadi perjalanan kalian tuh masih panjang ya guysku, teman-temanku. Jadi harus benar-benar berjuang ya untuk bisa menghasilkan cuan dari Facebook profesional atau Facebook Pro. Oke, suaranya Cemun dong. Kita pengen dengar. Udah kita aku udah cukup. Kan sudah diwakili sama Iya. No. Semangat aja Oh guys. ya, semangat buat apa namanya pemula-pemula. Mula apa? Kreator. Konten kreator. Ya, semangat. Dia bisa dia. Dia bisa aja dia bisa. buat Tanu fansmu mon. Iya. Buat band dong. Dia bisa dia Fansnya bisa. Cemun, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Apa? Siapa? Mau kita? Saya nonton. Tahu. Live. Makanya ini ya terima kasih ya Iya. buat kalian yang sudah nonton video kita. Siaran Oke. langsung kita. Luar biasa, kita juga ya dari seluruh tim Liputan Sebuah juga mengucapkan terima kasih karena telah memenuhi undangan dari kami untuk datang dan berbagi ilmu dan akhirnya memuaskan beberapa pertanyaan-pertanyaan dari sahabat cerdas dan juga dari Temi. Terima kasih, salam buat sama-sama, keluarga. katanya. Oke, ada pelajaran titipan dari Oh, Amin, boleh? Apa yang tidak boleh dilakukan oleh kreator awal? Oke. Nggak boleh. Ya nggak boleh. Awal tuh kita tuh nggak boleh ngapain sih gitu. Jadi buat teman-teman yang masih pemula ya, pesan aku sih, kalau kalian memang mengejar untuk pendapatan dari monetisasi, kalian tuh hindari aja ya konten kalian itu yang bermusik, re-upload. Tahu nggak sih apa itu re-upload? Jadi kita tuh mengupload konten orang lain ya untuk kita masukin ke akun kita, itu nggak boleh ya. Terus kalian tuh nggak boleh mengupload video yang sudah ada watermark ya atau cap airnya, misalnya aplikasi TokTok kayak gitu ya, aplikasi hitam kayak gitu ya. Itu nggak boleh ya, pokoknya nggak ada nama aplikasi lain ya.
Dan buat kalian ya kalau misalnya punya halaman, punya FB Pro, hindari kalian mengupload video yang sama untuk akun halaman kalian ya, karena itu sudah berpengalaman banget di akun saya sampai sekarang belum sembuh ya. Jadi originalitas konten dia tuh benar-benar terdeteksi akun kita itu mengambil video orang lain padahal itu video kita ya, tapi karena kita tidak tahu bahwa memang itu tidak boleh, tidak diperbolehkan ya, memang itu sudah menjadi kesalahan lah gitu. Oke, luar biasa. Para fans-fans dari Liputan Sumbawa yang ada di studio, ada pertanyaan lagi nggak? Sudah aman ya? Clear ya. Dan sekali lagi terima kasih. Sama-sama katanya. Sampaikan juga buat salam-salam juga buat para fans-fans dan pengikutnya yang 27.000 itu. Untuk jangan lupa follow Instagram atau Facebook dari Liputan Sumbawa juga. Oke teman-teman, buat kalian ya yang belum memfollow Liputan Sumbawa dari semua aplikasinya, ada TokTok, Instagram, Facebooknya ya, YouTube-nya juga Liputan Sumbawa, wajib kalian follow ya, karena di Liputan Sumbawa ini selalu menampilkan berita-berita yang keren, yang menarik, informasi tentang Sumbawa juga pasti akan diinformasikan di sini ya. Jadi nggak akan rugi kalian untuk memfollow Liputan Sumbawa. Oke, terima kasih. Dan sahabat cerdas dari Liputan Sumbawa dan khususnya juga para penonton dari program podcast kita Kepo Maksimal, terima kasih ya, banyak sekali komentar-komentar yang masuk tadi untuk direkomendasikan bintang tamu saya selanjutnya akan Teni catat, dan please juga untuk dibantu ya nama-namanya kira-kira siapa aja dari kenalan teman-teman, baik itu dari konten kreator maupun itu yang lagi FYP, yang lagi viral ataupun berita-berita yang hangat di ada di Sumbawa Besar ini yang butuh media untuk kita podcastin, boleh langsung menghubungi admin kami di Liputan Sumbawa. Oke? Ya, Sekali lagi Trito,